Cerita gadis durhaka yang sombong. Wah, panas sekali. Ternyata cukup jauh perjalanan yang aku lalui. Semoga di depan sana aku menemukan pohon itu. Sepertinya pohon itu yang kucari. Selamat siang, Pak. Benarkah ini pohon yang berumur ratusan tahun itu? Ya, benar sekali. Dan aku adalah penjaga pohon ini. Syukurlah, akhirnya aku menemukan pohon ini. Ada apa? Dan apa yang kau inginkan? Aku sangat tertarik dengan kisah dari pohon ini. Bisakah kau menceritakannya padaku tentang pohon ini, Pak? Ya, tentu saja aku bisa menceritakannya padamu. Pada zaman dahulu kala, tepat di pinggir hutan, terdapat suatu rumah tua milik seorang janda miskin bernama Maijah bersama anak gadisnya yang bernama Siti. Siti adalah anak yang sangat manja. Sedari kecil, apapun kemauannya selalu saja dituruti oleh orang tuanya. Sehingga ketika dewasa ia menjadi anak yang selalu mengandalkan ibunya. Ia tidak peduli seberapa sulitnya sang ibu menuruti setiap kemauannya. Oh, cermin ajaib! Siapakah wanita tercantik di bumi ini? Tentu saja kau, Siti. Hanya pangeran kerajaan saja yang pantas menikah denganku. Anakku Siti, bisakah kau menolong ibu nak mencari kayu bakar untuk dijual? Punggung ibu terasa nyeri sekali. Ibu tidak sanggup jika membawanya sendiri. Mengapa ibu selalu saja tiba-tiba masuk ke kamar? Seharusnya ibu mengetuk dulu pintu kamarku. Aku tidak bisa, Bu. Nanti tanganku yang halus ini menjadi kasar terkena serat dari kayu yang tajam itu. Lagi pula, bukankah ibu sudah biasa mengambil kayu bakar sendirian? Tapi nak, Sekali lagi aku katakan, aku tidak mau. baiklah nak. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Maijah dengan terpaksa pergi ke hutan mencari kayu bakar sendiri. Ia pun mengumpulkan satu persatu kayu bakar untuk dijual. Duh, musim hujan sudah mulai datang. Kayu bakar mulai sulit dicari. Ditambah lagi punggungku mulai sakit-sakitan seperti ini. Selamat siang, saya bawa kayu bakarnya. Selamat siang, Maijah. Tolong ditaruh saja di samping ya. Oh iya, Maijah. Bukankah kau punya anak gadis? Apakah ia sudah bekerja? Belum. Memangnya kenapa ya, Bu? Aku membutuhkan orang yang membantu. Kalau ia mau, anak ibu bisa bekerja di sini menjaga warungku. Terima kasih, Bu. Nanti aku sampaikan. Apa? Bekerja di warung? Tidak salah ibu mengatakannya padaku. Bagaimana jika nanti kulitku ini tergores? Dan nanti apa kata orang kampung ini melihat gadis secantikku bekerja di warung busuk itu? Pemilik warung sudah berbaik hati ingin memberikanmu pekerjaan. Cobalah dulu, nak. Aku bilang tidak, ya tidak. Bekerjakan kewajiban ibu sebagai orang tua. Baiklah jika kau tidak ingin bekerja. Tapi paling tidak bantu ibu untuk mengurus rumah ini, nak.
Mak Ijah termenung, memikirkan sikap anaknya yang keras kepala. Ia merasa menyesal sudah terlalu memanjakan Siti sedari kecil. Hingga ia dewasa, Siti tumbuh menjadi gadis yang sombong dan angkuh, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya dan penampilannya setiap hari. Mak Ijah sangat mengkhawatirkan masa depan sang anak jika kelak ia sudah tiada. Siti, ibu pergi ke hutan mencari kayu bakar dulu. Tolong beres-beres rumah ya, nak. Ih, baju ibu bau sekali dan sangat kotor. Ku cuci bajuku sendiri saja. Punya ibu biar ibu yang cuci sendiri. Ini juga jorok sekali. Kenapa ibu habis masak tidak langsung dicuci sih? Merepotkan saja. Kalau begini terus, tanganku bisa keriput seperti nenek-nenek. Ibu pulang, nak. Loh, kenapa masih banyak baju kotor begini? Dan rumah masih saja berantakan. Ibu ini, setidaknya aku sudah mengurangi pekerjaan ibu. Mulai saat ini, aku akan mencuci bajuku sendiri. Dan baju ibu, harus ibu sendiri yang mencucinya. Dan sekarang aku lapar, karena seharian aku beres-beres rumah. Ibu pulang bawa makanan kan? Ibu hanya bisa membeli singkong, nak. Tidak apa-apa ya. Masa putri cantik sepertiku hanya makan singkong saja? Bagaimana jika badanku menjadi kurus kering? Tapi, nak, uang ibu tidak cukup membeli beras. Ya, aku tidak mau tahu. Kalau perlu, ibu kan bisa meminjam uang saja. Pada keesokan harinya, mereka berdua bermaksud pergi ke kota untuk meminjam uang dan membeli beras kepada Dato' Amar dengan berjalan kaki. Nak, tunggu ibu, nak. Banyak tanah becek yang berbahaya jika dipijak. Cepatlah, Bu. Kalau tidak buru-buru, nanti keburu malam dan hujan. Mak Ijah pun berjalan dengan hati-hati sepanjang jalan. Sampai akhirnya mereka tiba di kota dan sampai di rumah Dato' Amar. Ayo kita masuk, nak. Kita temui Dato' Amar. Aku tidak mau. Kalau untuk berhutang, ibu saja sendiri. Baiklah kalau begitu. Kau tunggu di sini sebentar ya. Tanpa sengaja, datanglah seorang teman Siti dan menghampirinya. Hai Putri Siti, sedang apa kau di sini? Aku sedang mengantarkan pembantuku membeli beras. Oh, aku kira kau ingin meminjam uang dengan Dato' Amar. Sembarangan. Ya tidaklah. Baiklah kalau begitu Siti, aku pulang duluan ya. Iya, hati-hati di jalan. Aduh, hampir saja ketahuan. Ayo nak pulang. Kita sudah mendapatkan berasnya. Ibu lama sekali sih. Aku sampai didatangi temanku. Nak, bisakah kau menggantikan ibu membawa beras ini? Ibu tidak sanggup jika berjalan jauh dengan membawa beras ini. Bukankah ibu sudah terbiasa membawa kayu bakar yang lebih berat? Masa cuma beras itu saja ibu tidak kuat? Loh, Mbak Ijah, yang di depan itu putrimu bukan? Kenapa ia tidak membantumu? Tidak apa. Kasihan, dia pasti kelelahan. Aduh, kasihan Mbak Ijah. Apa-apaan tadi? Ibu pemilik warung itu menjengkelkan sekali. Berani sekali ia menyuruhku membawa beras. Ibu juga. Seharusnya ibu tidak usah berkata apa-apa tadi. Maafkan ibu, nak.
Pelan-pelan sedikit, nak. Tunggu ibu. Tidak, kita harus segera menjauh dari kota. Aku malu jika ada temanku yang melihat. Tapi ibu sangat lelah. Sudah tidak kuat lagi. Kalau lelah, ibu istirahat saja sendiri. Aku ingin segera sampai ke rumah. Bahkan di saat seperti ini, anakku tidak peduli sama sekali. Ayo, Bu. Sudah cukup istirahatnya. Nanti keburu malam. Iya, nak. Ya ampun, ibu ini bagaimana sih? Sekarang kita kehilangan banyak beras gara-gara ibu. Aku sudah lelah berjalan dan aku sangat lapar. Mengapa ibu mengocokkan semuanya? Aku tetap mau makan nasi. Bagaimanapun caranya, ibu harus bertanggung jawab. Mak Ija terenyuh hatinya. Meski ia sampai memelas untuk meminta istirahat sejenak, anaknya tidak peduli sama sekali dengan keadaannya dan terus saja berkata kasar kepada ibunya yang membuat Mak Ija semakin sedih dan kecewa. Ia pun berdoa kepada Tuhan, meminta agar Siti berubah menjadi anak yang berguna bagi orang lain. Ya Tuhan, aku mohon ubahlah anakku agar menjadi anak yang berguna bagi orang lain. Izinkan dia menjadi anak yang baik. Hamba sungguh tidak sanggup melihat sikapnya yang sungguh keterlaluan. Seolah Tuhan mendengar doa Mak Ija. Tiba-tiba hari mulai gelap dan hujan pun turun dengan derasnya. Oh tidak, mengapa hujan deras begini? Bajuku jadi basah dan kotor. Siti berlari kehujanan meninggalkan ibunya di belakang agar ia cepat duluan sampai ke rumah. Hingga ketika ia berlari, ia tersandung sebuah batu dan terperosok jatuh masuk ke dalam tanah lumpur yang membuat tubuhnya perlahan-lahan masuk terhisap ke dalamnya. Aduh! Oh tidak, ibu! Tolong aku! Kakiku tidak bisa digerakkan. Aku akan tenggelam di lumpur ini, Bu. Tolong aku, Bu. Ibu! Siti, maafkan ibu, nak. Mengapa semua menjadi seperti ini? Ya Tuhan, ampuni segala kesalahan anakku Siti. Aku telah maafkan semua dosa-dosanya. Mak Ija pun pulang meninggalkan anaknya terkubur dalam lumpur yang kotor dengan perasaan sedih dan menyesal atas semua yang terjadi pada anaknya. Tiba-tiba, tepat di atas Siti tenggelam, muncullah sebuah pohon besar dan lebat. Pohon itu kini bermanfaat menjadi tempat singgah dan berteduh bagi semua makhluk hidup yang menghampirinya. Ya, begitulah ceritanya. Ya Tuhan, semoga menjadi pelajaran untukku agar menjadi anak yang selalu menyayangi dan berbakti kepada kedua orang tuaku.